Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 28 November. Kobaran api di kompleks apartemen Wang Fuk Court, distrik Taipo, Hong Kong telah berlangsung selama lebih dari sehari. Guna memperlancar upaya pencarian dan penyelamatan, pagi ini pemerintah Hong Kong melakukan pembongkaran dengan mendobrak pintu dan mencari korban yang terjebak dalam 7 gedung apartemen. Setidaknya 128 nyawa melayang termasuk 2 orang PMI dan 70 orang dilaporkan terluka. 4 diantaranya merupakan PMI. Meskipun upaya pemadaman hampir selesai, asap masih mengepul dari dalam gedung. Kebakaran di kompleks apartemen Wang Fuk Court, Hong Kong berlangsung lebih dari sehari. Upaya pemadaman api hampir tuntas. Fokus selanjutnya adalah menyisir setiap lantai pada 7 gedung apartemen guna memastikan tidak ada korban atau jenazah yang terlantar. Guna mengurangi resiko struktural dan mempercepat akses tim penyelamat serta anjing pelacak, tanggal 28 pagi, tim teknisi memanfaatkan periode kritis untuk memulai metode pembongkaran terkendali dengan mendobrak pintu setiap rumah dan membobol dinding agar dapat menemukan penyintas. Namun jenazah ditemukan satu persatu. Ada juga petugas yang merasa tidak enak badan. 希望仲可以救得多啲人出嚟啦，係啊，係咯，咁其實都盡咗力㗎啦，我覺得係啊，消防員都做咗好多嘢，咁都係咯，咁即係呢啲咁大嘅災難都冇乜嘢可以講咯，其實係即係大家都唔想。 Setelah kebakaran, warga gedung di sekitar segera dievakuasi. Sebagian orang ditempatkan di pusat komunitas dan sekolah. Sementara banyak juga yang memilih bermalam di pertokoan sekitarnya. Kasur darurat, barang bawaan, sepatu dan selimut berjejer di koridor dan pintu toko. Warga yang cemas api menyebar lagi atau tidak bisa kembali ke rumah terus memantau ponsel sambil menunggu kabar terbaru. Ada juga yang memasuki pusat penampungan sementara untuk mencari anggota keluarga yang hilang. Seorang ibu sangat terpukul saat mengetahui bayinya telah meninggal dalam kebakaran. 咁都睇到個樣嘅，分男女咁睇認到係唔係？ Pemerintah Hong Kong akan mengalokasikan dana darurat untuk membantu keluarga korban, mencakup biaya akomodasi sementara dan kebutuhan hidup. Semua proyek renovasi gedung yang sedang berlangsung di Hong Kong juga akan diperiksa, termasuk meninjau daya tahan api pada perancap bambu dan jaring pelindung. Banyak warga Hong Kong menggalang donasi guna membantu para penyintas melewati masa sulit. Kebakaran yang menewaskan sejumlah korban di Hong Kong disinyalir disebabkan oleh materi jaring pelindung yang digunakan di tembok luar apartemen dan efek lembah yang ditimbulkan oleh bangunan bertingkat. Saat ini Taiwan mewajibkan bangunan di atas 11 tingkat untuk dilengkapi dengan sarana penyemprot air dan alarm otomatis. Namun bila tidak menjalani perawatan rutin, sarana ini dikhawatirkan tidak akan berfungsi secara efektif untuk menangkal bencana. Kebakaran Grenfell Tower di kawasan Premium London, Inggris pada 2017 yang merenggut 72 jiwa sangat mirip dengan yang terjadi di kompleks Wang Fuk Court, Hong Kong ini, menyoroti tantangan dalam memadamkan api di gedung bertingkat. 以香港来讲，他们的大楼都很接近，很接近，那等于说它的那个防护网基本上规定都是要用这个防弹。 Pakar menjelaskan jika dinding luar kompleks menggunakan jaring plastik biasa, sekali terkena percikan, api akan menjalar cepat. Selain itu, gedung pencakar langit mudah menimbulkan efek lembah yang memperkuat embusan angin dan memperluas kobaran api. 如果我们收信总机收到讯号以后，它大概会有一个警示音。 Begitu panas dan asap terdeteksi, alarm langsung aktif, diikuti siaran evakuasi. Sistem alarm kebakaran otomatis yang lengkap merupakan sarana krusial dalam menyelamatkan jiwa. Kementerian Dalam Negeri menetapkan bahwa gedung di atas 11 lantai dengan luas 100 meter persegi ke atas wajib dilengkapi sistem penyemprot air otomatis. Untuk gedung di atas 16 lantai, setiap lantai harus dipasang sarana keselamatan khusus, mencakup penyemprot, alarm otomatis, sarana evakuasi, ventilasi asap, dan soket listrik darurat. Tanpa sarana ini dianggap melanggar peraturan. 我觉得第一个火警警报设备一定要注意，它一定要正常堪用。第二个广播设备，就算你知道火警，你没有办法广播，也没有用。 Pakar menilai regulasi di Taiwan sudah memadai, namun yang dicemaskan adalah kelalaian manajemen. Sarana keselamatan pada gedung bertingkat harus rutin dirawat agar berfungsi secara optimal guna menekan tingkat kerugian akibat bencana. Tragedi kebakaran di Hong Kong telah menarik perhatian seluruh kalangan terkait cara menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran pada gedung bertingkat.
Pakar menjelaskan saat tangga masih bisa dilalui tanpa tanda-tanda api dan asap, segera lari ke bawah dan menutup pintu untuk mencegah api dan asap menyebar. Namun jika tangga sudah diselimuti asap tebal, sebaiknya kembali ke posisi semula, tutup pintu dan berlindung di tempat untuk mengulur durasi upaya penyelamatan. Kompleks apartemen Wang Food Court yang dilalap api dan menelan sejumlah korban jiwa dan cedera merupakan komunitas tua yang terdiri dari 8 gedung 31 lantai. Di Taiwan juga banyak komunitas serupa. Pada 2021, sejumlah penghuni gedung Chengchongchen di Kaohsiung tewas saat menyelamatkan diri dari kebakaran. Bagaimana caranya menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran di gedung bertingkat? 30啊，你要跑到1楼，大概那个希望比较小。那往上跑的话，大概可以到顶楼，还可以等待救援。 Banyak orang khawatir tidak sempat turun ke bawah sehingga memilih menuju atap gedung. Namun pihak damkar mengingatkan, api dan asap biasanya menyebar ke atas dengan cepat, sehingga naik ke atas beresiko terpapar asap tebal. Sebaiknya pastikan dulu jalur evakuasi bebas asap dan panas, lalu lari ke bawah sambil menutup pintu untuk menghadang api dan asap. 我们往下的逃生通道是畅通干净的，那我们就往下逃生。但如果今天它是在逃生通道里面充满浓烟跟高热的时候，最后它就会变得相当致命，而且越往高的地方的话，它的温度跟毒性都会越强。我们是关门避难。 Jika jalur evakuasi penuh asap tebal dan tidak bisa dilewati, tutup pintu darurat dan pintu rumah, lalu berlindung di tempat aman sambil menunggu bantuan. Pilih kamar yang pintunya tidak mudah terbakar dan berjendela, bukan sekat tipis. Juga jangan sembunyi di kamar mandi dengan pintu plastik atau berventilasi. Jangan menumpuk barang atau bahan yang mudah terbakar di rumah, karena dapat menghalangi proses evakuasi dan menyulut penyebaran api. Insiden kebakaran juga dilaporkan melanda sebuah gubuk seng di Pasar Suanghe, Distrik Wanhua, Kota Taipei kemarin malam. Untungnya petugas damkar berhasil memadamkan api, namun ada seorang pria yang mengalami luka. Petugas damkar memasang pita kuning di lokasi. Atap seng hangus terbakar dan koyak, bau menyengat tercium di lokasi kejadian. Kebakaran melanda sebuah gubuk seng di Pasar Suanghe, Distrik Wanhua, tanggal 27 malam. Berhubung gangnya sempit, angin kencang membuat api menjalar cepat ke permukiman di sekitarnya. Petugas damkar bergegas ke lokasi untuk memadamkan api. Walau penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, mengingat kebakaran yang baru saja terjadi di Hong Kong, Pemkot Taipei akan melakukan inspeksi sarana pemadam kebakaran di kawasan permukiman tua. Hujan deras berhari-hari yang melanda wilayah barat Indonesia menimbulkan bencana longsor dan banjir di sejumlah provinsi Sumatera. Hingga kini jumlah korban tewas dan hilang terus bertambah. Petugas SAR berupaya maksimal untuk mencari dan menyelamatkan para korban yang terjebak banjir. Lumpur kecoklatan mengalir deras, rumah warga porak-poranda. Banjir berlumpur yang dipicu longsor akibat hujan deras berkelanjutan menerjang permukiman warga pedesaan di Sibolga dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara tanggal 27 November, menewaskan sedikitnya 28 korban jiwa. Itu langsung deras ya hujan ini ya? Ya, banjirnya ya. Langsung hantam perumahan di klaster ya. Banjir bandang juga melanda Provinsi Padang di Sumatera Barat. Setelah agak surut, bencana ini membuat sejumlah kendaraan warga tertumpuk dan perumahan tergenang lumpur dan dahan pepohonan. Sementara itu, Provinsi Aceh dan Riau juga tidak luput dari serangan banjir. Jenazah korban terus bertambah, sementara petugas tim SAR berupaya keras untuk melakukan penyelamatan dan pencarian korban. Dan siang ini sudah tercatat 9 orang meninggal. Dari catatan kami, angka ini pun masih ada kecenderungan untuk bertambah. Air bah yang menerjang kawasan permukiman secara tiba-tiba membuat warga setempat tidak sempat bereaksi. Banyak di antaranya yang memanjat dan berlindung di atas atap rumah. Petugas SAR menggunakan perahu karet untuk membantu mengevakuasi para korban bencana. Mayoritas adalah lansia yang mengalami kendala bermobilitas dan anak kecil. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.